Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas anime Donghua yang berjudul Kikinji. Anime ini menceritakan mengenai siluman terkuat yang talin adalah Sun Wukong, di mana biksu tahun ketiga muridnya akhirnya berhasil mendapatkan kitab suci. Namun hal itu bukan menjadi akhir perjalanan, melainkan awal dari sebuah malapetaka. Lah, kok bisa gitu? Daripada kita penasaran, langsung saja rilekkan badan, tarik napas dalam-dalam, pernyaman posisi rebahan, dan kita bahas ceritanya. Setelah bertahun-tahun melakukan perjalanan ke barat, akhirnya biksu Tong ketiga muridnya berhasil mendapatkan kitab suci, di mana kitab suci tersebut berbentuk sebuah bunga dengan bara api yang terus menyala. Biksu Tong kemudian menyerahkan kitab tersebut kepada kaisar dewa yang bernama Sitian, dengan sebuah harapan akan terciptanya kedamaian di seluruh dunia. Namun hal tak terduga terjadi, di mana Sitian memanfaatkan kitab tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri, dan hal itu diketahui oleh seorang dewa yang bernama Gautama. Ia kemudian berkhianat dan langsung mencuri kitab suci dari kerajaan langit. Setelah itu dia pergi ke tempat Raja Naga bernama Tianyu dan berpesan untuk melindungi kitab suci yang merupakan harapan terakhir bagi umat manusia. Setelah itu Gautama yang terluka parah memilih mengasingkan diri untuk memulihkan kekuatannya. Singkat cerita, beberapa waktu pun telah berlalu. Kita diperlihatkan dengan Raja Naga beserta putrinya yang bernama Kyoyo, di mana mereka sedang berjalan-jalan untuk mencari udara segar. Tianyu juga menceritakan kisah perjalanan ke barat mengenai biksu Tang beserta ketiga muridnya. Hingga secara tak sengaja mereka melihat seekor serigala yang sedang mengalami luka, dan dipastikan serigala itu sudah melakukan pertarungan dengan seekor harimau. Kyoyo yang merasa kasihan kemudian memberikan kalung keberuntungannya kepada serigala tersebut, beserta sedikit kekuatan penyembuh yang akhirnya membuat sang serigala bisa pulih dengan sangat cepat. Setelah semua dirasa beres, mereka kemudian bergegas pergi untuk kembali ke kerajaan naga. Singkat cerita, beberapa tahun pun telah berlalu. Kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Bailang, di mana ia adalah serigala putih yang dahulu sempat diselamatkan oleh Kyoyo. Diketahui Bailang bisa berwujud manusia karena kekuatan dari kalung keberuntungan, hingga ia ditemui Dewa Bumi yang sangat kagum dengan pertumbuhan Bailang, di mana Bailang sudah lancar bahasa manusia beserta kepintarannya yang hampir menyamai manusia. Namun tak selang lama muncul sebuah cahaya dari atas langit, yang ternyata itu adalah pasukan surgawi yang sedang menuju kerajaan naga. Hal tersebut membuat Dewa Bumi ketakutan karena kekuatan pasukan surgawi yang terkenal tak terkalahkan. Merasa ada yang tak beres, Bailang langsung bergegas pergi menuju kerajaan naga. Sementara di kerajaan naga sendiri, sang Raja Naga Tianyu ditemui anaknya yang bernama Sao, yang memberitahukan mengenai pasukan surgawi yang sedang menuju tempat mereka, dan diketahui bahwa mereka mengincar kitab suci yang sudah 16 tahun berada di kerajaan naga. Meski Tianyu tahu bahwa pasukan surgawi tak terkalahkan, ia sama sekali tidak gentar untuk menghadapi mereka, dibantu dengan 300 prajurit naganya yang sudah siap untuk berperang. Singkat cerita, Bailang akhirnya sampai di kerajaan naga. Diketahui bahwa Bailang sangat menyukai Kyoyo atas pertolongannya dahulu. Tianyu kemudian berpesan kepada Bailang untuk melindungi Kyoyo sekuat kemampuannya, karena akan terjadi pertempuran besar di tempat tersebut. Hingga tak selang lama, pasukan surgawi akhirnya telah tiba, dengan membawa banyak pasukan yang dipimpin oleh Dewa Erlang. Mereka kemudian sempat berbincang-bincang antara satu dengan yang lain, di mana Dewa Erlang dengan baik-baik meminta kepada Tianyu untuk menyerahkan kitab suci agar tidak terjadi pertempuran dahsyat di antara pasukan mereka. Namun Tianyu terus mengoceh bahwa dirinya tidak memiliki benda tersebut. Yang hal itu membuat Dewa Erlang marah dan langsung menyuruh pasukannya untuk segera menyerang, yang akhirnya terjadi pertempuran sengit di antara mereka. Terlihat bahwa pasukan surgawi memiliki pasukan yang sangat banyak, diperkuat dengan jenderal-jenderal penjaga gerbang yang memiliki kekuatan lumayan besar. Namun terlihat Tianyu dapat mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Bahkan jenderal-jenderal penjaga gerbang tidak ada yang mampu untuk mengalahkannya, dibarengi dengan pasukan naganya yang dapat lebih unggul. Hingga datang dewa lain yang merupakan tangan kanan dari Kaisar Sitian, yang tak lain ia adalah Guan Yin.
Namun saya sedikit bingung karena Guan Yin di sini berjenis kelamin laki-laki. Padahal kalau di film-film Guan Yin itu berjenis kelamin perempuan. Lanjut, Guan Yin yang melihat pasukannya dapat dikalahkan merasa sangat terhina pada saat itu karena pasukan surgawi adalah pasukan yang tak terkalahkan. Ia kemudian memerintahkan Dewa Elang untuk turun langsung ke medan perang dan langsung membantai musuh agar pertempuran cepat berakhir. Sementara itu, Bai Lang yang ikut berperang sempat mengalami serangan di area dadanya, disusul juga dengan Qiuyu yang mendapat serangan panah. Bai Lang kemudian mencoba menyelamatkan Qiuyu yang sudah mengalami luka tersebut dengan berniat membawanya menuju tempat yang aman. Di sisi lain, Dewa Erlang kemudian turun langsung ke medan pertempuran, yang mana ia langsung mengalami pertarungan dengan Tian Yu. Namun karena kekuatan Dewa Erlang sangatlah besar, seketika membuat Tian Yu menjadi tidak berdaya. Tian Yu kemudian mengubah wujudnya menjadi sosok naga raksasa. Namun Dewa Erlang tetap lebih unggul dalam pertempuran tersebut, hingga Dewa Erlang berhasil membunuh Tian Yu dengan memenggal kepalanya, dibarengi dengan seluruh pasukan naga yang akhirnya dapat dikalahkan. Melihat hal tersebut, Shao kemudian membawa Bai Lang dan Qiuyu untuk melarikan diri. Ia kemudian berubah menjadi wujud naga untuk melawan pasukan-pasukan yang menghadang. Namun pasukan surgawi tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja, di mana Dewa Erlang langsung mengarahkan anak panah yang membuat tubuh Shao mengalami luka parah. Akibat serangan itulah akhirnya mereka terjun bebas dari atas langit. Sementara pasukan surgawi sendiri menggeledah seisi kerajaan naga untuk menemukan kitab suci. Namun usaha mereka sia-sia karena ternyata kitab suci tidak berada di tempat itu. Sementara Shao yang mengalami luka kemudian menjelaskan sebuah rahasia kepada Bai Lang, di mana beberapa tahun kebelakang Bisutong dan ketiga muridnya diperintahkan oleh dewa untuk mengambil kitab suci ke Nirvana, dan setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang, akhirnya mereka berhasil menyelesaikan misinya itu. Bisutong kemudian menyerahkan kitab tersebut kepada Kaisar Sitian dan berharap akan terciptanya kedamaian di dunia ini. Namun hal tak terduga terjadi, di mana Sitian memanfaatkan kekuatan kitab suci untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang hal tersebut diketahui oleh seorang dewa bernama Gautama. Gautama kemudian bertarung dengan Sitian dan berhasil mengambil kitab suci dari kerajaan langit. Ia kemudian mempercayai Tian Yu untuk melindungi kitab tersebut, yang merupakan harapan terakhir bagi umat manusia. Untuk menjaga keamanan kitab suci, Tian Yu kemudian mengubah bentuknya menjadi sosok manusia, yang tak lain ia adalah Qiuyu. Mendengar semua penjelasan itu jelas membuat Bai Lang menjadi sangat terkejut, karena wanita yang sangat ia cintai ternyata wujud dari kitab suci. Shao kemudian memohon kepada Bai Lang untuk membawa kitab suci kembali ke tempat Nirvana dengan meminta tolong pada Biksu Tang yang berada di kota Chang'an. Karena bila kitab suci jatuh ke tangan Sitian, maka akan terjadi malapetaka yang sangat besar. Namun sialnya, keberadaan mereka diketahui oleh jenderal penjaga gerbang bernama Yu Peng, yang langsung mencoba mengambil kitab suci dari tangan mereka. Shao yang sekarat sempat melakukan perlawanan kepada Yu Peng, namun karena luka yang sangat parah, dirinya akhirnya tidak kuat lagi untuk bertarung. Shao kemudian memberikan roh naganya kepada Bai Lang, dengan sebuah harapan agar Bai Lang bisa membawa kitab suci kembali ke Nirvana. Hingga karena hal tersebutlah akhirnya Bai Lang memiliki kekuatan roh naga dari almarhum kakak Shao. Melihat Shao yang telah tewas membuat Yu Peng sedikit lega. Ia kemudian dengan mudah langsung mengambil kitab suci dari tangan Bai Lang. Namun mengingat kitab suci tersebut merupakan Qiuyu, membuat Bai Lang menjadi sangat marah. Ia kemudian menyerang Yu Peng dengan sebuah gigitan dan mencoba melarikan diri dari tempat itu. Yu Peng kemudian menggunakan kekuatannya berupa segel pagoda yang akhirnya mampu mengurung Bai Lang yang sudah dipastikan akan mati tersebut. Namun hal tak terduga terjadi, di mana Bai Lang dapat menghancurkan segel itu dengan wujud roh naga dan berhasil menggigit kaki Yu Peng hingga mengalami luka. Mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melawan Bai Lang, Yu Peng kemudian memanggil bala bantuan menggunakan mantra burung dan sudah merasa lega karena pasukan surgawi yang akan datang ke tempat itu. Namun tiba-tiba sebuah serangan melukai lengan kiri Yu Peng dan terlihat makhluk-makhluk aneh yang telah mengepung mereka. Ternyata mereka berada di wilayah terlarang yang dikuasai oleh Asura, yang merupakan dewa kuat yang pernah bertarung melawan Sitian dan merupakan musuh terbesar dari kerajaan surgawi. Yu Peng yang merupakan pasukan surgawi jelas menjadi incaran dari pasukan Asura dan dirinya dijadikan menu makan malam oleh makhluk-makhluk aneh tersebut. Bai Lang kemudian sempat berbincang-bincang dengan Asura dan berkata bahwa dirinya mencoba melarikan diri dari pasukan surgawi. Mendengar hal tersebut, Asura akhirnya memaafkan Bai Lang yang telah masuk ke wilayahnya. Ia kemudian menunjukkan jalan agar Bai Lang bisa keluar dari hutan itu, di mana Bai Lang harus terus berlari melewati sebuah hutan bernama Rawa Gelap. Namun bila Bai Lang berhenti berlari, maka ia akan mati.
Tanpa basa-basi, Bailang kemudian bergegas pergi sesuai dengan perintah dari Asura, di mana ia sempat terpikir mengenai pasukan naga yang telah tewas dan berjanji akan membawa kitab suci ke Nirvana agar pengorbanan bangsa naga tidak menjadi sia-sia. Setelah sampai di rawa gelap, Bailang terus berlari sesuai pesan dari Asura, yang ternyata tempat tersebut dihuni oleh akar monster yang siap menerkam siapa saja yang berani masuk ke tempat itu. Hingga setelah berlari dan terus berlari, akhirnya Bailang dapat keluar dari hutan tersebut. Shin kemudian beralih kepada Guan Yin, di mana atas informasi yang sempat Yupeng berikan membuat ia mengetahui mengenai keberadaan kitab suci dan mulai memburu Bailang untuk mengambil kitab tersebut. Wah, makin seru aja nih film. Namun karena alur ceritanya lumayan panjang, maka akan saya bagi menjadi beberapa video dan lanjutannya akan saya upload juga di channel ini. Jadi langsung subrek aja agar tidak ketinggalan video-video lain yang akan datang.